Oke, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran ya. Kali ini kita akan membahas materi kuliah itu yang materi kuliah yang berikutnya adalah tentang segmentasi, targeting, positioning atau disingkat STP. Nah, pentingnya belajar STP ini agar memudahkan untuk memahami perilaku daripada pasar. Yang berikutnya adalah karena pasar itu terlalu luas ya, sehingga kita dapat memilih segmentasi ya. Terus target ya, terus menempatkan posisi pasar atau produk kita di benak konsumen. Nah, mari kita akan membahas satu-satu tentang daripada STP ini. Nah, yang pertama adalah ya, langkah utama pemasar sasaran atau target pasar kita ya. Identifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda ya. Kita tahu bahwa di dalam pasar ada beberapa perilaku konsumen ya. Misalnya dia pembeli dari usia yang muda ya, atau kayak Anda atau mungkin pembelinya kebanyakan anak-anak. Pembelinya berdasarkan berdasarkan tingkah laku ya. Pembelinya ini berdasarkan eh, kebanyakan pria. Ya, pembelinya ini kebanyakan wanita. Nah, disitulah kita nanti pentingnya segmentasi. Kira-kira kita akan ya memilih kira-kira pasar kita ya, segmen kita kira-kira berada di mana gitu ya. Dan berikutnya adalah ketika sudah memilih pasar kita tadi kan, misalnya usia, jenis kelamin, eh, daerah, nah, perilaku. Nah, kita harus fokus atau memilih salah satu daripada pasar kita itu. Misalnya kita fokusnya kepada pria, atau kita fokusnya kepada anak-anak, atau kita fokusnya kepada anda-anda yang kaum muda ya. Itu yang kita sasar ya. Nah, itu juga dengan positioning ya. Membentuk dan menghasilkan manfaat utama yang membedakan dengan produk lain. Misalnya di pasar nih, anak-anak nih ya. Misalnya Anda mengkonsumsi misalnya ya, katakanlah tas Anda nih ya. Nah, ketika Anda cocok dengan tas itu dan harganya juga pas dengan kantong Anda, tentu Anda mengagung-agungkan produk itu ya, selalu menceritakan kepada teman atau sahabat bahwa produk itu bagus ya, sehingga dari cerita Anda ini didengarlah kawan-kawan Anda bahwa produk ini sangat bagus ya, harganya murah, bisa berdasarkan produk dan bisa berdasarkan murah. Sehingga produk itu setelah mendengar dari penjelasan Anda, banyak orang yang mendengar, sehingga posisi produk itu berdasarkan harganya murah ya. Atau mungkin kualitas produknya itu ya, sehingga dia bisa membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Atau katakanlah mungkin saya sebagai pengusaha ya, atau katakanlah saya seorang wirausahawan ya, banyak cafe shop atau usaha di bidang cafe shop ya. Tentu apa ya, yang bermain di cafe shop ini adalah cukup banyak. Nah, selama ini saya konsumennya banyak ya. Karena apa? Karena mungkin cita rasa daripada kopi saya itu rasa enak ya. Sehingga orang datang ke tempat saya, besoknya datang lagi ya. Sehingga seiring berjalannya waktu ya, konsumen saya semakin banyak, sehingga akan menyampaikan kepada kawan sahabatnya ya, sehingga posisi atau mungkin produk saya atau coffee shop saya ini di benak mereka ya, di benak konsumen itu ya, berdasarkan survei yang dilakukan, maka coffee shop saya ini ya bagi mereka sangat baik ya. Begitu juga dengan branding ya. Pentingnya brand ini adalah untuk memposisikan ya, untuk memposisikan produk kita dengan yang lain, membedakan dengan produk yang lain. Sehingga apa? Tujuan positif adalah memudahkan kita untuk memasarkan ya. Nah,
pentingnya konsep pemasaran strategi ya. Tadi kita sampaikan sebelumnya itu ya, secara individu berbeda dengan individu yang lainnya ya. Karena kita tahu bahwa kita di Indonesia atau di muka bumi latar belakang kita berbeda-beda ya. Ada yang kaya miskin, ada yang sedang-sedang aja, ada yang suka hura-hura. Kita hidupnya berkelompok-kelompok, kita hidupnya berdasarkan suku agama ya. Misalnya ada yang seusia kamu nih, kan beda-beda keinginannya. Ada yang suka gamer ya, ada yang suka pelesiran atau katakanlah suka traveling ya, ada yang suka motor, ada yang suka mobil, itu kan berbeda-beda keinginannya ya. Nah, mempelajari kelompok-kelompok konsumen dan mengelompokkan konsumen yang mempunyai kesamaan ya, tentu kita tahu bahwa mempelajari ya, menganalisis kira-kira kelompok atau konsumen, misalnya daerah Mekah ini rata-rata mereka ini eh, sangat apa ya, konsumtif sekali terhadap misalnya eh, terhadap mobil gitu ya. Mereka itu tiap rumah itu rata-rata punya mobil, itu konsumtif. Atau di Bekaya ini rata-rata rumahnya dua ya, satu atau rumahnya dua atau tiga gitu kan. Jadi berarti kita menganalisis ya, kita apa ya, menganalisis oh daerah Bekaya ini rata-rata mereka konsumtif terhadap rumah tempat tinggal atau rumah gitu ya. Atau mungkin oh masyarakat Bekaya ini gaya hidupnya cukup apa ya, gaya hidupnya lifestyle-nya cukup tinggi ya, itu dari segi psikografis ya. Nah perbedaannya ya, perbedaan antara permasalahan massal dan pemasaran segmentasi ya. Kalau massal itu secara menyeluruh ya, kalau segmentasi khusus untuk yang kita sasar tadi ya. Uh, Maaf sebelumnya saya ini ya charger HP dulu, charger itu laptop, sorry. Oke, kita lanjut ya. Tadi baterainya hampir merah ya. Nah, perbedaan massal dan perbedaan segmentasi. Perbedaan massal itu secara menyeluruh, sementara segmentasi itu khusus ya. Sasarannya kemana? Nah, berasal dari produk yang sama ya, berasal dari mass produk ya. Atau di perusahaan ya, perusahaan akan memproduksi produknya itu tanpa memandang usia, jenis kelamin, pokoknya produksi yang sebanyak-banyak. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan laba. Sementara pemasaran segmentasi beda ya, beda, khusus untuk orang tua atau dari usia bayi ya sampai dewasa, dia berdasarkan segmentasi ya. Mendapatkan laba maksimum dari produksi yang efisien, itu perbedaannya berasal apa pemasaran massal ini ya, mendapatkan laba ya. Yang berikutnya adalah ya, memenangkan persaingan dengan memuaskan konsumen, yaitu pemasaran segmentasi. Kita fokus kepada segmentasi mana ya, dengan tujuan apa? Untuk memenangkan persaingan. Nah, konsumen diberlakukan sama, jadi tidak ada beda. Yang tua, muda sama semua. Kalau segmentasi beda ya, diberlakukan. Misalnya, oh segmentasi saya cuma hanya pria. Oh segmentasi saya hanya di daerah Singkawang. Oh segmentasi saya khusus orang berduit. Atau oh segmentasi saya khusus untuk wanita ya. Nah, kalau dari produksi massal ya bersifat statis. Sementara dari segmentasi ini dinamis ya. Kalau statis dan dinamis ya. Ya, nanti Anda pelajari ya apa itu statis dan dinamis ya. Kalau bersifat statis ya terus menerus ya. Kalau dinamis kan ya hanya pada saat dimana ya, kondisi lagi
kondisi lagi atau keadaan lagi permintaan cukup banyak atau gitu ya. Nah, defensif dan adaptif. Nanti kamu cari cari pengertian dengan apa yang disebut dengan defensif dan adaptif ya. Anda cari di searching di literatur atau di Google ya, apa itu defensif dan adaptif. Pelajari sendiri ya. Nah, dasar-dasar segmentasi itu kita tahu ya, geografis, demografis, psikografis dan perilaku ya. Dasar-dasar segmentasi, demografis, psikografis dan perilaku ya. Nah, ini ya, segmentasi geografis berdasarkan wilayah, ukuran kota, kepadatan iklim. Misalnya wilayah kita berada di daerah Kalimantan Barat ya, tepatnya di Kabupaten Bekasi, wilayahnya cukup luas ya, topografinya berbukit-bukit ya, cuacanya ya, tidak menentu, kadang hujan, dikit-dikit hujan, bentar-bentar hujan ya, daerahnya sensitif terhadap cuaca mungkin ya. Kalau ada mendung dikit aja langsung turun hujan. Tapi nggak berapa lama kemudian 30 menit lagi terang lagi. Begitu terus ya. Nah, ukuran kotanya seperti apa? Ukuran kotanya sangat luas ya. Kepadatan penduduknya gimana? Misalnya rata-rata kepadatan penduduknya berapa kilo per meter ya. Kepadatan penduduknya dilihat dari mana ya. Jumlah kecamatan ada berapa gitu ya, kepadatan penduduk rata-rata per kilometer berapa. Nah, iklimnya gimana ya. Oh, di sini iklimnya subtropis atau tropis, dataran rendah, dataran tinggi, iklimnya mungkin tidak menentu ya. Nah, ini berdasarkan demografis ya, kita berbicara jenis kelamin, usia, siklus hidup, penghasilan, pekerjaan ya. Nah, kalau psikografis ya berdasarkan orangnya hidupnya hura-hura, hedonis, orangnya rumahan. Nah, mungkin di antara kalian nih ada yang orang rumahan ya, nggak suka kemana-mana, cuman pantengin terus itu rumah ya, entah apa yang dibuat di dalam rumahnya, pokoknya orangnya rumahan. Nah, orangnya sporty ya, sporty, kita kalau berhubungan dengan sporty, saya sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang olahraga gitu ya, segmentasi saya orang-orang yang sporty. Nah, bersikap sosial ya, orangnya suka bergaul, suka ikut pertemuan gitu-gitu ya. Nah, kepribadiannya, aktivitasnya, minat dan opini ya. Nah, nah, selain berdasarkan segmentasi di atas, ada juga ya yang berdasarkan apa? Nah, manfaat yang diperoleh dari konsumen ya. Misalnya kualitas dari produk. Misalnya ya, saya seorang pengusaha otomotif ya, atau saya seorang pengguna otomotif ya, saya akan membeli menggunakan mobil apa? Menggunakan mobil yang bisa eh, bisa mendatangi kampung-kampung walaupun jalannya cukup hancur ya, berkelok-kelok dan banyak lumpur. Nah, kinerja daripada mobil yang diproduksi oleh perusahaannya cukup bagus sehingga ketika menerjang jalan ya, bebatuan dapat dia lalui ya. Itu manfaat yang diperoleh karena kualitas dari produk itu. Misalnya atau mungkin Anda ketika Anda membeli busana gitu ya, harganya murah gitu ya, ketika Anda memakai sangat nyaman, bahannya gitu ya, bahannya nggak adem gitu ya, harganya terjangkau, atau ketika Anda menggunakannya, serasa Anda itu beda dengan yang lain gitu ya. Ketika Anda memakai produk itu, baju itu, ya, Anda merasa nyaman dan cocok, ya, dan serasa kalau yang cewek tambah cantik, yang cowok tambah ganteng ya, gitu-gitu ya. Itu manfaat yang diperoleh konsumen berdasarkan atribut produk gitu ya. Nah, segmentasi perilaku ya, berdasarkan perilaku sekarang ini ya. Ada yang disebut dengan secondary ya, segmen yang membeli karena memperoleh benefit dari rasa dan penampilan produk ya. Nah, ada yang disebut dengan the socialibus
segmen yang membeli karena gigi ini menjadi gigi putih. Misalnya ya ketika Anda menggunakan Ciptaden gitu ya. Ciptaden ketika Anda menggunakan Ciptaden, gigi Anda menjadi lebih putih dari yang lain ya. Atau Pepsodent ya, ketika Anda menggunakan Pepsodent mungkin tadinya giginya kuning-kuningan, dengan menggunakan Pepsodent itu gigi menjadi putih. Nah, The Worries ya, yang mencari pasta gigi yang dapat mencegah kerusakan gigi ya, mencari pasta gigi yang dapat mencegah pasta gigi ya, Pepsodent itu ya, atau mungkin formula ya. Nah, ada sebetulnya independen ya, segmen yang mencari harga yang paling murah. Misalnya ketika Anda membeli suatu produk, atau katakanlah saya seorang pengusaha, saya akan memproduksi sesuatu produk, tapi harganya itu dapat dijangkau oleh konsumen. Atau produk-produk yang misalnya kata brand-brand yang terkenal, Adidas, yes, Adidas, Diodora, kalau Nike, ya, itu produk-produk olahraga yang sangat terkenal di pasar, ya, Adidas, Nike, Diodora, dan lain sebagainya, ya. Nah, berdasarkan pemakaian produk, ya. Misalnya orangnya, oh dia, katakanlah saya sebagai seorang ya, perokok gitu katakanlah. Nah, saya ini pecandu dengan rokok apa? Sempurna Mil, ya. Tiap hari saya akan mengkonsumsi produk itu mungkin sehari 2 kali gitu ya. Atau katakanlah Anda, ya, katakanlah Anda ini sekarang anak muda, ya, itu demen sekali dengan apa? Mobile Legend gitu ya, produk yang dikeluarkan oleh siapa gitu ya. Nah, ada yang pemakai rata-rata, oh rata-rata dalam sehari dia menggunakan berapa, oh rata-rata dalam sebulan menggunakan pulsanya kira-kira berapa ya. Ada yang disebut dengan pemakaian ringan ya, light user. Atau nah, misalnya saya ini ya, saya ketika apa ya, membeli produk itu ya, di pasaran itu produk itu terkenal gitu ya, dan semua orang menggunakan gitu ya, katakanlah. Nah, saya pingin tapi saya nggak terlalu begitu apa ya, nggak begitu tertarik sama produknya ya, sehingga saya membelinya hanya sesekali aja ya, dan digunakan pada saat saya di saat kondisi yang seperti apa ya. Nah, bukan pemakai ya, kita atau ada anak ketika orang semua di sana menggunakan mobil, kita tidak menggunakan mobil ya. Atau katakanlah di luar sana orang sekarang apa ya, suka dengan misalnya dengan hiburan gitu ya, suka dengan nonton hiburan, tapi kita bukan seorang yang masuk dalam kategori yang itu ya. Nah, segmentasi kohor ya, kohor kemerdekaan, Tristura, perang dingin, komputer dan internet. Nah, kohor kemerdekaan itu pada saat kita di segmen kemerdekaan itu pada saat kita merdeka dari masa penjajahan, pada sebelum apa ya, sebelumnya kita kan belum mereka dijajah sama negara-negara asing. Nah, pada saat itu ketika kita akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ya, itu yang disebut dengan kohor pada saat kemerdekaan. Nah, apa kohor Tristura ya, tuntutan rakyat. Nah, ada yang disebut dengan kohor perang dingin ya, ada yang disebut dengan perang
Oh, komputer ya zaman-zamannya sekarang kan digital, era-era digital, teknologi cukup berkembang kemana-mana ya. Sehingga ya segmentasi itu ya melalui tahap-tahapnya ya. Sekarang era digital, apa-apa sekarang, dulu belum ada internet, belum ada kuota apa segala macam. Misalnya zaman-zaman kami kuliah dulu gitu ya, belum ada internet, secara manual ya, ketika akan memberi tugas, mencari tugas itu kayak harus cari literatur, buku-bukunya. Kalau gini kan sekarang, kalau zaman sekarang kan ya, ya zaman sekarang kan ya ini ya berbeda ya. Semua apa tersedia, tinggal kita ya, tergantung kitanya aja ya. Mau cari ya literatur, mau cari bahan, mau cari apa, tinggal klik ya. Kalau dulu mana ya, dulu pusing ya, mencari bahan kuliah, mencari sumber referensi, harus meminjam buku atau mungkin membeli buku gitu ya, sehingga agak susah sekali. Nah, ini segmentasi berdasarkan teknografi ya. Ada yang disebut dengan early adopter ya, yaitu pengadopsi awal yang mempunyai surplus ekonomi yang lebih besar ya. Ketika dia akan menggunakan gitu ya, semua zaman-zamannya gitu ya, udah menggunakan era digital ya. Karena apa? Mungkin karena perkembangan ekonomi yang cukup ya. Nah, laggers ya, kelompok yang selalu terlambat mengadopsi teknologi konsumen dengan yang pas-pasan. Misalnya katakanlah di daerah-daerah ini, kayak kita nih di daerah ini, nah perkembangannya mungkin ya tidak sebanding yang ada di kota-kota besar gitu ya. Nah, pengetahuan teknologi, ya perkembangan teknologi, ya yang memproduksi juga kan itu berasal itu juga dari sumbernya dari kota-kota besar ya, sehingga di daerah kita ini ketika ada perkembangan teknologi informasi ya, kita lamban mengaksesnya, kita sangat ya, apa ya, kurang memahami ya. Nah, ada yang sebetulnya segmentasi yang tingkat kesetiaannya sangat setia ya, setia dan tidak setia ya, misalnya atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, misalnya produksi untuk kecantikan gitu ya, ya konsumennya adalah wanita ya. Nah, wanita ini tergantung juga ini, oh mereka itu sangat mengagung-agungkan produk kita ya, tapi ada juga yang mungkin biasa-biasa aja dan ada juga yang tidak menggunakan ya. Itu juga dengan yang namanya kesetiaan ini. Nah, jumlah anggota keluarga ya, segmentasi berdasarkan anggota keluarga ya. Nah, kelompok besar ya, family yang keluarganya berdasarkan apa ya, datang dari keluarga yang cukup besar ya. Nah, ada juga nuclear family, kelompok inti ayah, ibu kandung yang berhubungan dengan asuransi pendidikan, apa segala macam ya. Tadi ini berhubungan dengan psikografi ya semuanya ini. Nah, single parent family, konsumsi yang bersifat instan. Ketika dia akan menggunakan produk, ya, ya contohnya apa misalnya, ya Anda yang ada yang tinggal di asrama ini, ketika lapar pasti ada yang disebut dengan makanan yang instan. Contohnya Indomie ini ya. Nah, ini contoh salah satu atribut ya, salah satu daripada segmentasi produk ya. Nah, dia ini berdasarkan demografi ya, usianya 31 ya, wanita, pekerjaan manajer ya. Nah, Ita dan Rini ya, pendidikannya sama ya, penghasilannya juga sama, status menikah ya. Nah, konsumsi si Rini tadi Kartini, sedangkan si Ita Femina ya. Nah, kendaraannya dipakai Kijang dan Suzuki ya. Tabungannya dari BNI dan berbeda kan. Ya. Nah,
Kalau kredit cardnya si Rini tidak ada, sedangkan si Ita ini ada berapa banyak kredit cardnya ya. Rumah tempat tinggal mertuanya, kalau si Rini dengan mertua Indah ya, sama kan ini rumah sendiri ya. Nah liburan, kalau si Rini ini, Ita ini ya, sukanya berbelanja. Kalau si Rini jalan-jalan ke luar negeri, ya kosmetiknya apa dari Sari Ayu ya. Kalau si ini Christian Dior, brand-brand internasional ya. Parfumnya Charlie. Nah, kalau si Rini Bulgari. Nah, kalau ini tempat belanjanya si Ita Golden Truly ya. Kalau Anda pernah ke Kota Besar pasti ada. Kalau Jakarta aja sih mungkin ini ada Golden Truly Hero, tapi udah tutup sekarang ini ya. Ini juga Balabai Blok M, eh, ya kayaknya udah tutup. Nggak tahu ya. Oh, masih ada ya, masih ada. Nah, kalau ini Perminda ya. Oke, ini tadi ya. Misalnya tadi ini ya. ah, Orangnya, atributnya berdasarkan demografi gitu ya. Nah, berbeda-beda keinginannya ya, berbeda ada juga ke apa yang mengkonsumsi ya satu produk ini. Misalnya tadi si Ita ini ya, Ita dan Rini ya, semua wanita usianya sama, pekerjaannya manajer. Nah, latar belakang pendidikan juga sarjana, penghasilannya 1,1 ya, status menikah, terus di konsumsi ya, misalnya untuk surat kabar atau majalah si Ita ini Kartini, sedangkan si Redi ini Femina. Ini nggak tahu majalah ini masih ada atau belum. Kalau zaman zamannya ini dulu tahun 90-an ke atas ya, ini majalah ini masih ada ya. Nah, juga dengan tabungan ya. Tabungannya berbeda-beda. Kalau si Ita ini Bank BNI, sedang si Rini Bank BCA ya. Nah, begitu juga keinginan liburan. Dia sukanya berbelanja. Kalau si ini jalan-jalan keluar negeri. Nah, sekarang kita belajar targeting ya. Tadi segmentasi, sekarang targeting ya. Pasar yang kita sasar. Tadi kan kita melihat segmentasi berdasarkan usia, berdasarkan demografi, berdasarkan psikografi, berdasarkan perilaku ya, demografi, geografi dan perilaku ya. Itu yang kita target. Itu yang segmentasi yang kita bidik ya, berdasarkan demografi, geografi dan psikografi. Nah, sementara ya setelah kita membidik segmentasi itu, ya, sekarang kita akan menentukan target. Kira-kira targetnya siapa gitu ya. Nah, 4 kriteria untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal, yaitu harus pertama responsif ya, potensi penjualan, pertumbuhan memadai dan penjangkauan media ya. Misalnya respon dari mereka ketika kita bidik, tanggapannya seperti apa. Nah, ketika kita akan menjual, kira-kira ada nggak potensi keuntungan. Yang berikutnya gimana pertumbuhan daripada segmentasi ini ya. Yang berikutnya adalah kira-kira ketika kita akan memasarkan, apakah di tempat itu mereka familiar ya, apakah kita menggunakan media informasi seperti apa gitu, apakah dengan menggunakan informasi teknologi digital dan sebagainya ya. Itu yang targeting ya, kriteria utamanya ya yang kita sasar itu ya. Yang pertama respon pasarnya, respon konsumennya seperti apa. Nah, potensi penjualannya ke depannya seperti apa ya. Jangan nanti ketika itu kita bidik segmentasinya, tapi potensi yang kita sasarkan itu ya tidak mendapatkan atau tidak menguntungkan bagi kita, untuk apa gitu ya. Nah, pertumbuhannya seperti apa untuk segmentasi itu? Apakah nanti pertumbuhannya kurang begitu, ataukah pertumbuhannya memberikan peluang bagi kita ya. Nah, jangkauan medianya seperti apa ya? Apakah yang kita bidik ini kira-kira sampai nggak nanti ya? Apakah kita menggunakan pemasaran sarana teknologi informasi ya?
Nah, jenis-jenis pasar sasaran ya, jenis-jenis pasar sasaran ya. Nah, ini mana? Nah, jenis-jenis pasar sasaran ini terdiri dari pasar sasaran jangka panjang dan pasar sasaran masa depan dan pasar sasaran sekunder ya. Nah, ya. Nah, kalau jangka pendek kita tahu ya, ya jangkanya mungkin dalam setahun, 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 5 tahun ya. Untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan penjualan ya. Pasar sasaran masa depan misalnya kisaran antara 5 sampai 10 tahun ya. Tujuannya apa ya? Mendeteksi kira-kira ada nggak perubahan ya, perubahan dari prioritas konsumen ya. Yang kedua adalah tujuannya juga untuk mengatasi persaingan ya. Nah, pasar sasaran primer ya, itu adalah yang fanatik sekali dengan produk kita ya. Ada juga pasar sasaran sekunder ya. Konsumen yang tidak dianggap penting jumlahnya tapi cukup besar ya. Konsumen ya, misalnya katakanlah kita sebagai ini ya. Mungkin dari perusahaan itu mungkin nggak penting karena potensi penjualannya tidak ada. Tapi jumlahnya cukup banyak. Itu yang namanya pasar sasaran sekunder ya. Dianggap penting tapi jumlahnya cukup banyak atau besar ya. Misalnya ya tadi ya eh, mahasiswa kita ya konsumsi terhadap majalah-majalah apa yang berhubungan dengan komputer ya atau software gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang positioning ya. Positioning. Nah, kita cek. Uh, Tujuan positioning. Positioning ini adalah apa ya? Menempatkan posisi produk kita di benak konsumen berbeda dengan produk yang lain ya. Itu yang disebut dengan positioning ya. Menempatkan produk kita, membedakan produk kita dengan produk yang lain ya. Misalnya ya, selama ini kan Anda mengkonsumsi suatu produk tapi bagi Anda itu produk itu sangat sangat bagi Anda itu sangat baik ya, sehingga kemana-mana itu Anda sebut produk itu gitu ya. Sebut produk itu ketika Anda berpergian atau ketika Anda sedang berbincang-bincang dengan keluarga, teman, sahabat, selalu menyebut nama produk itu ya. Jadi di benak kamu itu bahwa produk itu sangat baik ya. Entah itu dari harga atau kualitas produk dari atau kinerja dari produk itu ya. Nah, nah menetapkan positioning ya. Posisi berdasarkan perbedaan produk ya. Misalnya ada produk yang Anda ini sering apa ya, sering Anda mengkonsumsi minuman ringan ya. Tapi kan minuman ringan itu banyak ragamnya ya. Ada yang mungkin cocok dengan lidah Anda ya. Ada yang mungkin tidak cocok dengan lidah Anda ya. Makanya eh, ketika Anda konsumsi, Anda rasakan enak, Anda rasakan dapat eh, apa ya rasa puas ya mungkin gitu ya, sehingga ketika saya seorang pengusaha ya memproduk memproduksi produk itu
ya. Sehingga produknya sama, tapi ada nilai yang cukup berbeda, ya, cukup berbeda. Itu berdasarkan apa harga, kualitas dari produk itu, ya, gitu-gitu, ya. Sehingga ada keunikan, gitu ya, ada keunikan sehingga menempatkan produk itu saya ini berdasarkan apa ya, berbeda dengan produk yang lain. Nah, manfaat produk ya, kira-kira kegunaan produk ini untuk apa ya? Oh, produk ini untuk misalnya obat jerawat ya. Oh, manfaat produk ini untuk menghilangkan flek hitam katakanlah ya. Oh, obat ini untuk membuat apa ya? Mungkin badan merasa putih gitu ya. Atau oh ketika saya akan menggunakan produk ini muka saya menjadi glowing gitu ya. Itu manfaat daripada produk ya. Menempatkan produk itu berdasarkan memposisikan produk itu berdasarkan manfaatnya ya. Atau Anda yang mungkin familiar dengan teknologi informasi dengan software ya, software komputer apa segala macam, hardware ya. Nah, kegunaan ketika Anda membeli suatu produk itu, maka kegunaannya untuk apa, ya. Nah, positioning melalui imajinasi, ya. Image produk, ya. Image produk itu di benak konsumen sangat baik, ya. Nah, perusahaan-perusahaan di luar sana, ya, tentu ya selama ini memposisikan produknya ini di benak konsumen ini sangat berbeda, ya. Perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan internasional atau nasional ya yang kita kenal ya. Mereka memposisikan produknya dari produk pesaing ya selalu apa agar posisi produknya di benak konsumen selalu apa ya selalu di benak konsumen itu sangat bagus. Apa yang mereka lakukan ya selalu mengarahkan promosi produknya itu ya. Nah, atau mungkin ya yang berikutnya adalah atribut produk ya. Atribut dari produk itu kita tahu adalah harga ya, brand gitu ya. Brand termasuk atribut produk ya. Ya, contoh katakanlah Anda nih membeli salah satu produk ya, ya. Salah satu produk di pasaran. Tapi produk itu nggak ada brandnya, cuman di apa ya? Cuma dibungkus di luarnya nggak ada brand, nggak ada merek apa segala macam. Nah, apa komentar Anda ya melalui produk itu ya? Oh, kok nggak ada ini ya, nggak ada labelnya, kok nggak ada brandnya, ya. Tentu Anda ragu-ragu untuk membeli. Jangan-jangan nanti yang saya beli ini apa ya, air putih tapi mengandung alkohol. Tapi kan nggak ada ini ya, nggak ada brandnya ya. Makanya perusahaan atau siapapun ketika akan bergerak di dalam dunia usaha menghasilkan produk itu dituntut untuk apa? Dituntut harus adanya brand ya atau brand atau mungkin eh, logo mungkin ya logo apa segala macam itu harus eh, di apa ya digunakan selalu. Nah, memposisikan produk dalam hubungannya dengan kegunaan produk ya memposisikan produknya dalam hubungannya dengan kegunaan produk. Ketika saya akan menggunakan produk ini misalnya ya kegunaannya untuk apa? Oh, kegunaannya untuk melindungi dari sinar matahari gitu ya. Kegunaan misalnya saya akan membeli ya, mungkin beli berapa unit mobil. Kegunaannya untuk apa? Untuk apa ya? Untuk usaha apa? Untuk usaha travel apa ya? Travel gitu ya atau taksi gitu. Atau ketika Anda eh, membeli rumah ya tujuannya apa membeli rumah kegunaannya nanti saya untuk apa tinggal di situ dan sekaligus usaha ya memposisikan produk dalam hubungannya dengan pasar sasaran ya memposisikan produk
memposisikan produk dalam hubungan dengan pasar sasaran. Ya, misalnya saya akan menghasilkan atau perusahaan-perusahaan menghasilkan produk, ya, ya dengan tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk orang-orang yang menggunakan produk saya, ya. Misalnya daerah Bengkayang, ya, pasar sasaran adalah daerah Bengkayang. Dia Bengkayang ini rata-rata mereka konsumtif sekali dengan mobil, misalnya mobil Innova, Toyota, apa segala macam, ya. Atau mungkin ketika menyebut daerah Pontianak, ya. Atau mungkin ketika Anda di daerah apa ya, di luar negeri sana, Jerman katakanlah ya. Jerman itu mereka itu konsumtif sekali dengan namanya minuman alkohol bir gitu ya. Ketika menyebut nama Jerman, oh itu mereka di sana suka bir. Oh daerah Mekaya ini karena mereka ini rata-rata menggunakan mobil apa? Oh mereka ini dari dulu menggunakan mobil Innova. Jadi tiap rumah itu punya mobil. Oh jadi mereka itu konsumtif dengan mobil Innova gitu ya. Nah, memposisikan produk dalam hubungannya dengan produk ya dengan eh, memposisikan produk dalam hubungannya dengan kelas produk ya. Ada tingkatannya produk-produk itu ya. Misalnya eh, dari eh, kelas produk itu untuk apa? eh, eh, Produk yang harganya cukup mahal, produk yang harganya cukup terjangkau gitu ya. Kita banding-bandingkan. Oh, ini produknya ini, produknya ini kualitasnya kualitasnya cukup apa ya? Cukup bagus, harganya juga cukup mahal ya. Oh, ini produk ini apa? Nah, kinerjanya ecek-ecek gitu ya. Atau mungkin produknya ini tidak begitu bagus ya. Kita akan memposisikan ya kelas-kelas produk itu. Oh, produk ini kurang bagus ya. Produk ini sangat bagus gitu ya. Nah, untuk STP ini ya saya kira cukup sekian dulu ya. Nah, jika ada kurang jelas, ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau mungkin materinya dalam video ini cukup apa ya, kurang begitu jelas dan sebagainya, ya silakan Anda bertanya kepada saya melalui WhatsApp group ya. Atau nanti kita melalui WhatsApp group kita akan berdiskusi mengenai STP ini. Oke? Cukup sekian dulu dari video singkat dari saya karena video ini kita tahu kekurangannya ya direkam dulu mungkin cahaya suaranya juga kurang jelas. Saya mohon maaf karena situasi tidak ya mungkin karena kondisi juga di lingkungan eh, dan sebagainya itu yang mempengaruhi kalau ada suaranya kurang jelas, materinya juga penyampaian juga ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita berdiskusi ya. Saya mohon untuk STP ini mungkin melalui WhatsApp group ya. Kita akan berdiskusi tentang STP ini. Sekian dulu dari saya. Selamat pagi semuanya. Selamat belajar. Semoga sukses.